Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya dalam video pembelajaran matematika. Kali ini kita masih tetap belajar tentang statistika, terutama untuk data tunggal. Ya, kali ini kita akan bahas satu soal yang akan kita cari bermacam-macam permasalahan dalam statistik. Langsung saja kita bahas soal yang pertama. Diketahui data sebagai berikut: 4, 2, 4, 6, 8, 7, 4, 4, 8, 7, 2, 4. Tentukan. Nah, ini banyak sekali soalnya. Min, median, modus, kuartil 1, kuartil 3, desil ke-4, persentil ke-60. Kemudian jangkauan, jangkauan kuartil, jangkauan semi interkuartil, simpangan rata-rata, ragam atau varian, yang terakhir adalah simpangan baku. Sebelum kita bahas semuanya ini, kita akan urutkan terlebih dahulu data dari yang terkecil sampai yang terbesar. Ya. Dua. Kemudian 4, 1, 2, 3, 4, 5. 6-nya ada 1, 7-nya ada 2, 8-nya ada 2. Ini data setelah diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Sekarang kita akan mulai jawab bagian yang pertama, yaitu min atau rata-rata. X bar sama dengan jumlah seluruh data dibagi banyaknya data. Ya. X bar sama dengan sigma xi dibagi n. Jumlah seluruh data dibagi banyaknya data. Sekarang 2 tambah 2. 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4. 6, 7, 8 dibagi banyaknya data. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 12. Jadi 4, 8, 12, 16, 20, 24, 30, 37, 44 ditambah 8, 52 tambah 8, 60 dibagi 12 sama dengan 5. Ini yang pertama. Yang kedua, median. Median adalah nilai tengah setelah data diurutkan terlebih dahulu. Jadi yang pertama kita telah mengurutkan data 2 sampai yang terbesar adalah 8. Sebelum menentukan nilai dari median, tentukan letaknya terlebih dahulu. Letak median 1/2 kali n ditambah 1/2 kali 12 tambah 1. 13/2 sama dengan 6, letak median adalah data ke 6,5. Sehingga nilai dari median sama dengan data yang ke-6 ditambah sisanya 0,5 kali data yang ke-7 dikurangi data yang ke-6. Data ke-6 1, 2, 3, 4 ditambah
Data yang ketujuh juga 4 kurang 4 ditambah 0,5 kali 0 sama dengan 4 ditambah 0 sama dengan 4. Jadi yang kedua adalah mencari median. Saya ulangi, sebelum menentukan nilai dari median, tentukan letaknya terlebih dahulu. Letak sudah diketahui, baru menentukan nilai dari median. Sekarang yang ketiga, C, yaitu modus. Modus adalah nilai yang paling sering muncul. Dari data ini kita lihat nilai yang paling sering muncul adalah 4. Berikutnya, kuartil 1. Nah, untuk menentukan kuartil 1, kuartil 3, kuartil 1, kuartil 3 sama dengan menentukan median. Tentukan letaknya terlebih dahulu. Letak kuartil 1 yaitu 1/4 kali N ditambah 1. 1/4 kali 12 tambah 1, 13/4. 3,20. Letak kuartil 1 data ke 3,25. Data ke 3,25 letaknya antara data ke 3 dan ke 4. Sehingga nilai dari kuartil 1 sama dengan berapa? Data yang ketiga ditambah 0,25 kali data yang keempat dikurangi data yang ketiga. Data yang ketiga adalah 1, 2, 3, 4. 0,25. Data yang keempat 4 dikurangi 4 ditambah 0,25 kali 0 sama dengan 4 tambah 0 sama dengan 4. Kuartil satunya 4. Berikutnya yang E, yaitu kuartil yang ketiga. Kuartil yang ketiga sama seperti yang atas. Letak kuartil ketiga yaitu 3/4 kali N ditambah 1. 3/4 kali 12 tambah 1. 3 kali 13/4 atau 39/4. 39 bagi 4 9 kali 4 36 3/4 9,75. Sehingga nilai dari kuartil yang ketiga sama dengan data ke-9 ditambah 0,75 kali data ke-10 dikurangi data ke-9. Data ke-9 1, 2, 3, 4. 7 tambah 0,75. Data ke-10 juga tuh 7 ditambah 0,75 kali 7 tambah 0 sama dengan 7. Nilai dari kuartil yang ketiga adalah berikutnya desil keempat. F, desil yang keempat. Sebelumnya menentukan letaknya terlebih dahulu. Letak desil keempat
4, 4/10 kali 12 ditambah 1. 4/10 kali 13, 52/10 sama dengan 5,2 letaknya di antara data ke-5 dan ke-6. Sehingga nilai dari desil ke-4, data ke-5 tambah 0,2 kali data ke-6 dikurangi data yang ke-5. Data ke-5 4, 0,2, data ke-6 4 tambah 0,2 kali 0 sama dengan 4. Yang G, persentil ke-60. Sama juga, tentukan dulu letaknya. Maka letak adalah 60/100 kali 12 ditambah 1. 6/10 kali 3. 60 tambah 18, 78 dibagi 10, 7,8. Data ke-7,8 letaknya di antara data ke-7 dan data ke-8. Sehingga nilai dari persentil ke-60 data ke-7 ditambah 0,8 kali data ke-8 dikurangi data yang ke-7. Data ke-7 1, 2, 3, 4 tambah 0,8. Data ke-8 adalah 6 dikurangi 4 ditambah 0,8 kali 4 ditambah 0,8 kali 2, 1, sama dengan 5, Oke. Nilai persentil ke-60 sama dengan 5,6. Berikutnya yang H, yaitu jangkauan. Jangkauan adalah data yang paling besar dikurangi data yang paling kecil. Data yang paling besar sama dengan 8 dikurangi data paling kecil adalah sama dengan di jangkauannya sama dengan 6. Berikutnya yang I, jangkauan kuartil. Jangkauan kuartil atau H sama dengan kuartil yang ketiga dikurangi kuartil yang pertama, atau kuartil atas dikurangi kuartil bawah. Tadi sudah dihitung, kuartil ketiganya adalah 7, kuartil ke-1 sama dengan 4. Maka 7 kurang 4 sama dengan 3. Yang berikutnya C, yaitu jangkauan semi interkuartil atau simpangan kuartil. Lambangnya adalah KD sama dengan setengah kali H sama dengan setengah kali Q3 dikurangi Q1. Setengah kali 3 sama dengan 3/2 atau 1, berikutnya yang K, yaitu simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata sama dengan simpangan rata-rata sama dengan 1 per banyaknya data
kali jumlah seluruh nilai mutlak xi dikurangi x bar. Ya, tadi banyaknya data adalah 12 di 1/12 kali jumlah xi dikurangi x bar. Tadi rata-rata sudah dihitung sama dengan berapa? 5. Maka harga mutlak dari 2 kurang 5. Berarti kan nilai 2 ada 2, maka di sini ada 2 kali 2 kurang 5 ditambah 4 kurang 5. Nilai 4-nya ada 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 5 kali ditambah 6 kurang 5 ditambah 7 kurang 5. Kurang 5 ada, 7-nya ada 2. Ditambah 8 kurang 5. 8-nya ada 2. Sama dengan 1/12 kali 2. 2 kurang 5 min 3. 5. 4 kurang 5 min 1. 6 kurang 5 1. 2 kali 7 kurang 5 2. 2 kali 8 kurang 5 3. Berarti kan nilai mutlak nilainya selalu positif. Jadi ini sama dengan 1/12 kali 2 kali 3. 5 kali 1. 1. 2 kali 2. 2 kali 1/12. 2 kali 3 6. 5 1 4. 1/12. 6 tambah 5 11. Tambah 1 12. 16 tambah 6 20. Sama dengan 22/6/2. Atau sama dengan 11 dibagi. Ini adalah simpangan rata-rata. 1/n kali sigma nilai mutlak dari xi dikurangi x. Saya ulang lagi. Nilai mutlak nilainya selalu positif. Selanjutnya adalah menentukan ragam atau varian. Yang L, ragam atau varian, lambangnya adalah S pangkat 2. Rumusnya sama dengan 1/n kali sigma xi dikurangi x bar pangkat 2. S pangkat 2 sama dengan jumlah data 12 kali xi dikurangi x bar. 2 dikurangi rata-ratanya 5 pangkat 2. Nilai 2 ada 2, berarti 2 kali ditambah data berikutnya adalah 4 kurang 5
pangkat 2. Nilai 4-nya ada 5. Ditambah 6 kurang 5 pangkat 2. Ditambah 7 kurang 5 pangkat 2. Nilai 7-nya ada 2. Berarti 2 kali. Ditambah 8 kurang 5 pangkat 2. 8-nya ada 2. Sama dengan 1/12 kali 2 kali min 3 pangkat 2. 5 kali min 1 pangkat 2. 6 kurang 5, 1 pangkat 2. 2 kali 2 pangkat 2. 2 kali 3 pangkat 1/12. 3 pangkat 2 9 kali 2 18. Min 1 pangkat 2 1 kali 5 1. 2 pangkat 2 4 kali 2 8. 3 pangkat 2 9 kali 2 8. 1/12 kali 18 ditambah 5 23. 24. 32 ditambah 18 5 sama dengan 50/12 atau 25 dibagi 25 dibagi 6 sama dengan 4 1/. Ini adalah ragam. Yang terakhir adalah simpangan baku. Perhatikan, simpangan baku S adalah akar dari ragam. Jadi S sama dengan akar dari S pangkat 2. S pangkat 2-nya 25/6. Jadi sama dengan akar 25/, atau sama dengan akar 25 per akar 6 atau 5 per akar. Dirasionalkan penyebutnya 5 per akar 6 kali akar 6 per akar 6 sama dengan 5 per 6 akar. Ya, simpangan baku. Sekarang soal berikutnya atau soal yang kedua. Nilai rata-rata dan simpangan baku nilai ujian matematika suatu kelas adalah 70 dan 1,5. Jika Hana adalah siswa di kelas tersebut dan mendapatkan nilai ulangan 80, berapakah angka baku nilai ulangan Hana? Dan angka baku atau Z-score sama dengan X dikurangi X bar dibagi dengan simpangan baku. Dari soal ini diketahui rata-ratanya adalah 70. Kemudian simpangan bakunya adalah 1,5. Nilai ulangan Hana berarti X sama dengan 80. Sehingga Z sama dengan 80 dikurangi 70 dibagi 1,5 sama dengan 10 dibagi 1,5.
10 dibagi 1,5 sama dengan 86. 10 bagi 1,5 berarti 6, 90. 10 6,66 dengan 6,6. Soal yang ketiga, sebuah lampu rata-rata dapat dipakai 4000 jam dengan simpangan baku 800 jam. Koefisien variasi pemakaian lampu tersebut adalah, kita tahu koefisien variasi sama dengan simpangan baku dibagi rata-rata kali 100%. Perhatikan soal di atas, diketahui rata-rata dapat dipakai, berarti X bar-nya sama dengan 4.000. Dan simpangan baku S sama dengan 800. Maka koefisien variasi sama dengan 800 dibagi 4.000 kali 100%. Tinggal 80/4% atau sama dengan 20%. Soal yang terakhir, rata-rata harmonis dari data 1, 2, 4, 5 adalah, kan? Rata-rata harmonis rumusnya sama dengan N dibagi sigma 1/XI. N banyaknya data dibagi sigma 1/XI sama dengan, dari data ini banyaknya data 1, 2, 3, 4 dibagi jumlah dari 1 per data yang pertama adalah 1 ditambah 1 per data yang kedua 2 ditambah 1 per data yang ketiga adalah 4 ditambah 1 per data yang keempat adalah 4 dibagi. Perhatikan, yang bawah ini adalah penjumlahan pecahan yang tidak sama penyebutnya. 1, 4, 1, 2, 4, 5. Maka supaya sama penyebutnya adalah 2. Maka yang depan kali 20 menjadi 20 kali 10, berarti atas kali kali 5. Ini kali 4 sama dengan 4 dibagi 20, 39 per 2 atau sama dengan 4 kali 20 per 39, 80 per 39. Berapa? 2, 78, 2 per 39. Nah, rata-rata harmonis. Rata-rata harmonis sama dengan N dibagi sigma 1/XI
per X. Demikianlah pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat dan selalu semangat dalam belajar. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.